Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bernama Vicky Givari dengan NIM 05144445 yang kali ini akan menyelesaikan tugas 3 untuk algoritma dan pemrogramannya. Dan di sini tugasnya yaitu seperti kemarin, kita akan membuat sebuah program ya. Jadi untuk pembuatan gaji golongan karyawan dan persenan yang akan didapatkan jika karyawan tersebut telah lembur setelah beberapa jam. Oke, langsung saja di sini saya sudah membuat public class-nya untuk tugas 3 dan sudah membuat mainnya di sini ya. Lalu di sini saya akan membuat langsung saja ya untuk pembuatannya. Kita spasi dulu. Untuk di bawah ini kita akan membuat array ya, menyimpan gaji berdasarkan golongan. Oke, golongannya ada A, B, dan C. Nah, kita akan menggunakan integer untuk gaji sama dengan akan kurung kurawal. Di situ tertera 5 juta 5 juta 6.500.000 dan 9.500.000. Di sini sudah selesai. Kita menyimpan dulu untuk array-nya. Lalu di bawah ini kita akan membuat nyimpan persenan ya. Persenan. Oke. Sama di sini menggunakan integer untuk persen lembur. Persen lembur sama dengan kurung kurawal di 30 sampai 38 ya. 30,32 34,36,38 menggunakan kurung kurawal lagi ya, seperti itu ya. Dan di sini kita akan membuat scanner untuk supaya bisa diinput oleh kita ya, dengan scanner system in. Oke, seperti itu. Lalu untuk pengeluarannya kita akan menggunakan sini untuk input golongan menggunakan perintah system out print. Golongan A, B atau C di sini. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini kita akan membuat string. Kenapa pakai dot? Golongan input jadi
next line, to uppercase. Ini fungsinya jika pengguna memasukkan huruf kecil, nanti dia akan otomatis ke huruf besar gitu. Sebentar. Golongan input scan. Next line. Next line. Oke, di sini sudah. Kita akan menginput jam lembur. Sama untuk menggunakannya. System out. Print untuk seperti itu ya. Scanner next. Next integer, oke. Dan di sini kita akan membuat integer lagi untuk indeks. Di sini kita isi -1 ya. Jadi ini indeks yang defaultnya. Nah, sampai sini kita tinggal menentukan indeks sesuai dengan golongannya. Seperti ini. Golongan input dot. Kita menggunakan equal ya. A indeksnya sama dengan 0. Ini untuk awal ya. Di sini kita akan membuat else if jika equals B kurung kurawal lagi indeks golongannya sama dengan 1. Equals sama dengan untuk yang C indeks golongannya sama dengan 2. Oke.
Sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan sistem ini untuk golongan tidak valid jika memasukkan selain dari A, B, C ya. Kita menggunakan return jika disitunya golongan tidak valid dan sudah selesai gitu ya. Jadi ini return itu fungsinya untuk keluar dari program karena golongannya tidak valid gitu ya. Di sini kita akan membuat dulu integer gaji pokok gaji. Di sini kita akan menggunakan kurung tutup indeks golongan. Di sini akan menggunakan integer persen. Oke. Sini sudah hampir selesai. Tinggal kita akan membuat di sininya menentukan persentase. Sesuai jam lembur. Untuk if di sininya jam lembur jika kurang dari sama dengan 0 atau alias tidak lembur ya. Di sini untuk perintahnya menggunakan kurung kurawal persennya sama dengan 0. Oke, di sini sudah. Ini untuk yang tidak lembur ya. Menggunakan kembali else if jika jam lembur jika 1 jam, maka akan mendapatkan persen sama dengan persen lemburnya 0 ya. Nah, di sini sudah. Lalu di bawahnya kita akan membuat lagi sampai 5 ya. Jam lembur itu jam tipe persennya sama dengan persen lembur 1. Menggunakan lagi else if jam lembur jika 3, maka di sininya persen sama dengan persen lembur 2 ya. Di sini lagi. Sini kita lanjut lagi else if jam lembur sama dengan 4 jam, maka akan mendapatkan persen lembur sama dengan 3.
Dan di sini else if yang terakhir, jam lembur jika lebih dari else okay. Jam lemburnya ini untuk di sini tidak usah ya. Else jam lembur misalnya sampai 4. Ini untuk yang terakhir akan ini ya, persen sama dengan persen lembur sama dengan 4. Betul gak sih? Kayak gini harusnya. Oke. Nah, ini sudah selesai, lalu kita akan membuat lagi di sini. Gaji lembur. Di sini kita akan menggunakan double karena dia nanti hasilnya desimal ya. Karena untuk perhitungan terkadang tidak bulat gitu ya maksudnya. Gaji lembur per jam. Gaji pokok. Ini karena nanti persennya kita mengisinya dengan biasa ya, maksudnya nggak pakai 0, gitu. Jadi di sini ya kita akan menggunakan rumus bagi 100. Gaji lembur per jam ya pokok persen gaji lembur sama dengan gaji per jam dikali dengan jam lembur. Jadi jam lembur. Lalu di sini kita akan membuat coding untuk itu tetap penghasilan yang codingnya seperti ini. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah dengan total gaji lembur. Sini sudah hampir selesai ya, kita tinggal menampilkan hasil rumusnya. Ini untuk print ya. Menampilkan output dengan menggunakan sistem out dot print di sininya menggunakan mana hasil perhitungan sum out print golongan karyawan sama dengan
Nah, di sini ditambahkan dengan golongan input. Menggunakan sistem out, print, gaji pokok sama dengan rupiah, sini dengan gaji pokok. Di sini menggunakan lagi sistem untuk jam lembur. Ditambah lagi dengan tanda kutip jam. Itu lalu di sini kita akan menggunakan kembali sistem out. Ini kita akan menggunakan printf ya. Printf-nya yaitu gaji lembur sama dengan rupiah persen dot 0 f per n total gaji lembur. Yang terakhir ini total penghasilannya sama yang menggunakan persenan. No n yang terakhir kita akan membuat perintah untuk close scanner. Jadi sudah cukup sampai di sini perintahnya. Oke, kita akan mengecek dulu apakah ada yang typo. Sebentar. Empat itu.
Nah, sudah keluar ya untuk di sini setelah koreksiannya. Sini saya contoh untuk C. Coba jemurnya 5 jam. Nah, seperti ini ya. Nanti ada keluar hasil perhitungan golongan golongan karyawan C dengan gaji pokok 9.500.000 dan lembur 5 jam. Gaji lemburnya jadi berapa ini? 18 juta. Itu ya 18 juta ini, jadi total penghasilannya 27.550. Lumayan besar ya. Jadi untuk di sini praktikum tugas 3-nya sudah selesai. Mohon maaf jika tadi agak sedikit di skip karena terlalu lama saya mencari-cari kesalahannya. Mohon maaf dalam penyampaiannya tidak jelas, dan terima kasih juga terhadap bimbingan Ibu Noni ya, yang bisa untuk belajar membuat coding ini. Bimbingannya juga saya terima kasih banyak. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.